Pak Anies apa Pak berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Apa yang saya mau bicarakan di sini adalah rejim yang dulu saya kecam di zaman dulu Orde Baru dengan yang sekarang itu sama saja. Pak Anies apa Pak berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya, repot kita. Nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Apa yang saya mau bicarakan di sini adalah rejim yang dulu saya kecam di zaman dulu Orde Baru dengan yang sekarang itu sama saja, nggak ada bedanya. Yang dulu namanya otoritarian, yang sekarang namanya totalitarian. Otoritarian itu sendiri Pak Harto, yang sekarang totalitarian, dia menggunakan DPR untuk menghancurkan undang-undang KPK, menggunakan DPR untuk menghancurkan undang-undang ketenagakerjaan, menggunakan DPR untuk menghancurkan lain-lain, menggunakan kehakiman, menggunakan KPK dan lain-lain. Itu namanya totalitarian. Tapi di belakangnya sama. Apa yang tadi oleh Pak Sukri Padoli sudah singgung, oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Anies Baswedan ditakuti oleh kacung banjingan oligarki hitam? Siapa yang saya maksudkan kacung oligarki hitam itu? Ya, kalau yang berkomentar yang bodoh di sini itu udah jelas kacung yang bisa saja mereka dibodoh-bodohi, bisa jadi mereka itu dibayar seperti buzzer-buzzer itu. Kenapa saya katakan begitu? Ya, Anies Baswedan saja mencalonkan menjadi gubernur Jakarta kemarin, kita kan tahu peristiwanya. Ketakutan dari PKS tidak dibawa serta oleh Prabowo. Akhirnya PKS mengusung Ridwan Kamil. Sebelumnya PKS berjanji betul itu mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur di Jakarta karena PKS bisa mengusung bersama PKB. Kemudian setelah gagal PKS, PDIP yang bisa mengusung Anies menjadi gubernur Jakarta dan sudah menjanjikan juga seluruh dari DPP PDIP di Jakarta itu mengatakan kemarin itu mereka akan mengusung Anies. Rupanya ketua umumnya ketakutan dengan Pak Jokowi sehingga Pramono Anung yang 10 tahun menjadi sekretaris kabinetnya Jokowi dicalonkan menjadi gubernur. Yang ujung-ujungnya kita tahu Anies gagal lagi dicalonkan PDIP. Tujuannya mengusung Pramono Anung ini karena Pramono ini ada hubungan sejarah kedekatan dengan Anies Baswedan. Ini fakta, kawan-kawan. Fakta, data yang tidak bisa karena tak bisa dibantah. Karena kita tahu dalam politik itu mereka juga mencari fakta-fakta bagaimana supaya seseorang yang diusulkan itu harus dekat dengan Anies Baswedan di Jakarta. Karena keinginan dari rakyat Jakarta itu 99,9% menginginkan Anies Baswedan menjadi gubernur incumbent. Kita tahu Heru Budi kemarin itu kan PLT itu, pelaksana tugas, ditunjuk oleh Jokowi saja. Artinya kalau sempat Anies menjadi gubernur Jakarta itu 2 periode namanya, periode kedua lagi. Karena yang 2,5 tahun berikut itu tidak terhitung sama sekali. Karena pemilihan itu terakhir 2017 Anies terpilih. Kemudian berakhir 2022, pemilihan lagi 2024. Itu artinya baru pemilihan itu gubernur Jakarta. Yang Heru Budi itu tidak masuk hitungan, anak bawang itu kawan. Pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan ditakuti oleh kacung dari oligarki bejat ini? Kalau kita lihat sejarahnya kawan-kawan, Anies Baswedan itulah gubernur yang bisa mencabut izin reklamasi pantai. Siapa yang berkepentingan di situ? Dan menurut sebuah data survei yang dilakukan, yang melaksanakan reklamasi pantai itu dengan izin-izinnya yang berkaitan mungkin juga dengan uang-uang, itu katanya adalah oligarki yang sekarang berkuasa juga, dekat dengan Prabowo, dekat dengan Jokowi. Katanya, memang iya, Pantai Indah Kapuk. Siapa yang tidak tahu, pagar laut saja kemarin tidak bisa digoreng oleh pemerintahan Prabowo. Prabowo pun sepertinya takut melindungi itu, kan itu yang kata publik. Karena Menteri KKP-nya sendiri yang membela pagar laut kemarin itu. Itu mirip dengan reklamasi. Reklamasi itu dari gubernur-gubernur sebelumnya tak bisa dicegah karena ada uang yang masuk ke oligarki.
oligarki dapat untung di situ. Tapi Anies Baswedan waktu kampanye dikatakan dia, saya akan cabut itu. Tidak peduli saya, karena reklamasi pantai itu membuat para nelayan, orang-orang kecil di Jakarta yang banyak tidak dapat mendapatkan penghasilan dari menangkap ikan. Kan sederhana alasan Anies Baswedan. Ya, padahal gubernur-gubernur sebelumnya, walaupun nelayan itu tak dapat uang, tak dapat ikan, tak peduli dia. Tak peduli dia. Anies enggak. Kan ini diuntungkan oligarki. Bisa jadi oligarki ini menyumbang juga kepada Anies Baswedan menjadi gubernur dulu mungkin. Tim suksesnya kan. Tapi luar biasa. Nama Anies Baswedan sering muncul dalam perbincangan politik Indonesia sebagai sosok yang dianggap sebagian orang sebagai figur perubahan. Dalam berbagai diskusi publik muncul narasi bahwa ia ditakuti oligarki. Narasi ini menjadi perdebatan yang menarik karena menyentuh isu yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan dalam politik Indonesia dan bagaimana hubungan antara elit ekonomi dengan elit politik. Oligarki, istilah oligarki sendiri sebenarnya berasal dari ilmu politik. Oligarki merujuk pada kondisi ketika kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki sumber daya besar, baik ekonomi, jaringan politik, maupun akses terhadap kekuasaan. Nah, dalam konteks Indonesia, istilah ini sering dipakai oleh pengamat, yang mana di sini sering digunakan oleh pengamat untuk menggambarkan kedekatan antara pengusaha besar, pemilik modal, dan elit politik yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam banyak analis akademik tentang politik Indonesia pasca reformasi, disebutkan bahwa demokrasi memang membuka ruang kompetisi yang luas. Namun di sisi lain, biaya politik yang tinggi membuat kandidat sering membutuhkan dukungan finansial yang besar. Disinilah kemudian muncul peran para pemilik modal yang ikut berpengaruh dalam proses politik. Ketika berbicara tentang narasi bahwa Anies ditakuti oligarki, kita perlu memahami bahwa ini lebih merupakan interpretasi politik dari sebagian kelompok pendukungnya. Mereka melihat Anies sebagai figur yang relatif independen dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan yang selama ini dianggap didominasi oleh elit tertentu. Narasi ini mungkin semakin kuat ketika Anies tampil dalam berbagai kontestasi politik nasional, termasuk dalam pemilihan presiden Indonesia 2024. Dalam kontestasi tersebut, ia sering diposisikan sebagai kandidat yang membawa gagasan perubahan, terutama dalam hal keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Pendukungnya berargumen bahwa jika seorang pemimpin memiliki agenda perubahan yang cukup besar, maka tentu ada kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam. Nah, dalam logika ini, oligarki yang dipersiapkan sebagai kelompok yang diuntungkan oleh sistem yang ada akan cenderung mempertahankan statusnya. Namun pandangan ini tidak berdiri sendiri. Banyak analis politik yang melihat persoalan ini secara lebih kompleks. Mereka menilai bahwa politik modern, terutama dalam sistem demokrasi elektoral seperti di Indonesia, hampir tidak mungkin sepenuhnya terlepas dari dukungan elit ekonomi. Kampanye membutuhkan dana yang sangat besar. Organisasi politik memerlukan logistik yang kuat, dan jaringan kekuasaan seringkali terbentuk melalui kerjasama antara berbagai kelompok kepentingan. Nah, karena itu, sebagian pengamat berpendapat bahwa membingkai satu kandidat sebagai sepenuhnya melawan oligarki mungkin terlalu sederhana. Dalam kenyataannya, hampir semua tokoh politik besar memiliki relasi dengan berbagai kelompok ekonomi dan politik. Namun demikian, narasi tentang melawan oligarki tetap memiliki daya tarik yang kuat di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman sosial dan ekonomi banyak warga yang merasa ketimpangan masih tinggi. Ketika masyarakat melihat adanya kesenjangan antara kelompok sangat kaya dengan mayoritas rakyat, maka muncul keinginan untuk mencari pemimpin yang dianggap mampu memperbaiki sistem. Dalam situasi seperti ini, tokoh yang dianggap membawa gagasan perubahan sering memperoleh simpati publik. Narasi bahwa seorang pemimpin berani menghadapi kekuatan besar di balik layar menjadi simbol harapan bagi sebagian masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, narasi semacam ini juga memiliki fungsi strategis. Ia membantu membangun identitas politik. Siapa yang dianggap mewakili rakyat biasa dan siapa yang dipersepsikan sebagai bagian dari elit yang berkuasa. Framing seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara demokrasi lainnya. Sejarah politik dunia menunjukkan bahwa pertarungan antara elit ekonomi dan tuntutan demokrasi, rakyat sering menjadi tema utama dalam banyak kontestasi politik. Kadang narasi tersebut mencerminkan realitas tertentu, tetapi kadang juga menjadi alat retorika yang digunakan dalam strategi kampanye. Karena itu penting bagi masyarakat untuk melihat isu ini secara kritis. Alih-alih banyak menerima satu narasi, publik perlu memperhatikan rekam jejak kebijakan, gagasan program, serta kemampuan seorang pemimpin dalam membangun sistem yang lebih adil dan transparan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apakah seorang tokoh ditakuti oligarki atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah pemimpin tersebut mampu menciptakan sistem politik yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi juga pada kekuatan institusi, transparansi kebijakan, serta partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi kekuasaan. Nah, dengan cara itulah, keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan kepentingan rakyat dapat terus dijaga. Dan pada akhirnya, tujuan utama politik bukanlah sekedar memenangkan kontestasi, tetapi memastikan bahwa negara berjalan menuju kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.